Shalom, kita berjumpa kembali melalui renungan harian HKBP Resort Sutoyo hari ini, Jumat 27 Oktober 2023. Untuk itu kita berdoa. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal adalah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini yaitu tertulis dalam Mazmur pasal 50 ayat 23 yang berbunyi, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Dalam bahasa Batak, manangise nama milihon hamoniateo, ido napasangapau, jala mabain lapang asa upatubuhon di ibana hatuaon ni debarang. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam Alkitab Perjanjian Lama, umumnya dalam kitab Imamat, dapat ditemukan ada 5 korban persembahan yang diwajibkan kepada umat. Pertama, korban bakaran. Ini adalah simbol pengertian jemaat bahwa mereka seharusnya sudah binasa. Korban bakaran juga sekaligus menjadi pernyataan syukur karena telah diperdamaikan kembali dengan Allah. Caranya dengan membawa ternak terbaik dan sebelum disembelih, tangan si pemilik harus diletakkan di atas kepala binatang. Kedua, korban sajian. Korban ini dipersembahkan setelah mendapatkan nafkah hidup. Pada zaman itu hanya ada 2 macam nafkah hidup, yaitu pertanian dan peternak. Kemudian 1/10 hasil terbaik dipersembahkan demi kemuliaan Tuhan. Tapi tak semuanya dibakar di atas mezbah, melainkan hanya sebagian saja sebagai tanda ucapan syukur dan juga melambangkan bahwa hidup manusia adalah anugerah Tuhan. Yang ketiga, korban keselamatan. Korban ini berupa ternak tak bercela yang dibawa ke hadapan Tuhan. Korban ini tidak berurusan dengan dosa, melainkan sebagai bakaran bagi Allah setiap kali datang ke baitnya. Sebelum disembelih, si pemilik juga harus meletakkan tangan di atas kepala binatang korban sebagai lambang keselamatan yang dianugerahkan Tuhan baginya, sehingga tidak binasa dalam dosa. Keempat, korban penghapus dosa. Ini melambangkan kesadaran manusia, atau termasuk para imam, akan dosa lalu bersedia mengaku. Korban tersebut berupa lembu jantan muda yang disembelih dan dibakar di atas mezbah, namun hanya lemak, isi perut, buah pinggang serta umbai hatinya sebagai bagian terharu. Sedangkan seluruh bagian lain harus dibakar di luar perkemahan karena kemah pertemuan tidak boleh dicemari. Kelima, korban penebus salah. Korban ini dilakukan setelah berbuat dosa tanpa sengaja karena kelalaian. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, korban persembahan di atas menggambarkan persembahan merupakan gambaran keseriusan dan ketergantungan manusia kepada Tuhan, di mana manusia tidak dapat hidup tanpa kuasa Tuhan. Persembahan menjadi media untuk mengingatkan bahwa manusia membutuhkan Tuhan di tengah rusaknya dunia ini. Dunia yang masih dikuasai oleh kegelapan sangat membutuhkan pemulihan. Manusia membutuhkan kebijaksanaan, anugerah, belas kasihan dan berkat dari Tuhan. Persembahan bukanlah sembarang persembahan, melainkan sebuah korban yang begitu berharga. Karena itulah Allah memerintahkan agar manusia mempersembahkan korban terbaik. Persembahan mencerminkan
hubungan pribadi, yaitu hubungan terjalin di antara si pemberi persembahan dengan Tuhan. Artinya, setiap orang percaya harus membangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Hubungan yang mesra, yang dilandasi takut akan Tuhan. Membangun hubungan yang erat dengan Tuhan berarti membangun ibadah yang sejati. Yang di dalamnya tentu kita sangat mengharapkan bahwa tangan Tuhan yang kuat akan selalu melindungi kita. Tangan Tuhan yang cukup panjang untuk meraih kita dalam setiap langkah hidup kita. Tangan Tuhan juga kita percaya akan selalu memberkati kehidupan kita. Paulus berkata dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah dalam Kristus Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk selalu membangun hubungan yang baik dan tekun kepadamu. Sebagai wujud dari kepatuhan kami kepadamu melalui ragam persembahan dan ucapan syukur kami. Amin. Saudara yang terkasih, selamat beraktivitas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.